Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di hari ini, dan saya percaya bahwa kita hari ini diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Oleh karena itu, mari kita di hari ini beribadah kepada Tuhan, bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami menikmati kehidupan ini. Kekuatan, kesehatan Engkau beri bagi kami, bahkan pun di tengah pergumulan kehidupan kami, tetap Engkau Tuhan memberi penyertaan-Mu bagi kami. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan hari ini, hari-hari kami sebelumnya, bahkan hari-hari kami selanjutnya, kami percaya ada dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Termasuk ketika hari ini kami hendak melangsungkan berbagai hal dalam tugas tanggung jawab kami. Betapa kami rindu kehidupan kami diisi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Firman yang menguatkan iman percaya kami, firman yang menuntun kami ke jalan yang benar. Oleh karena itu kuasa Roh Kudus menemui kami untuk kami memahami dan melakukan firman Tuhan. Tetapi menyadari kelemahan keterbatasan kami, bahwa seringkali itu membuat kami jatuh dalam dosa. Maka ampuni kami Tuhan, supaya kami layak ada di hadirat-Mu, layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan kita baca dalam Perjanjian Baru, kitab Titus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan dituliskan. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan aturan itu, ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Itulah firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan tema perenungan saat ini adalah pemimpin adalah teladan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang ingin menjadi pemimpin, baik itu di lingkungan di mana ia tinggal, maupun menjadi pemimpin dalam skala yang lebih besar. Namun kalau kita merenungkan, menjadi pemimpin bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi menjadi pemimpin rohani atau pemimpin gereja. Memang benar menjadi seorang pemimpin harus cakap dalam banyak hal. Mempunyai kapabilitas, kapasitas, dan kredibilitas. Tetapi yang paling penting adalah motivasinya. Dan apakah hidupnya bisa menjadi contoh yang baik atau menjadi teladan bagi orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi teladan bukan hanya dari perkataannya belaka, tetapi dari seluruh kehidupannya. Tuhan Yesus pernah mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka paham mengenai firman Tuhan dan mengajar orang lain bagaimana hidup benar.
tetapi mereka sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Seorang pemimpin Kristen harus memberikan teladan baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, itulah yang dituliskan dalam Titus 2 ayat 7 dan ayat 8. Pemimpin yang baik biasanya membentuk murid-muridnya yang baik. Orang yang melihat cara hidup benar yang diperlihatkan pemimpin mereka seringkali menjadi orang Kristen yang lebih baik dan memiliki peran serta yang baik dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, seorang pemimpin sebaiknya berkomitmen untuk menjadi teladan yang baik di dalam hidupnya bagi orang yang dipimpinnya. Nah, demikian halnya yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus. Paulus mengingatkan kepada Titus agar selektif dalam memilih pemimpin jemaat atau penatua dengan kriteria tidak bercacat. Artinya tidak boleh bercela atau seorang yang tidak dapat dituduh. Kemudian tidak angkuh atau sombong. Bukan pemberang atau seorang yang lekas naik darah atau yang sering orang bilang cepat darting. Bukan pula peminum atau pemabuk. Bukan pemarah atau perilaku yang suka bertengkar. Tidak serakah atau mengejar keuntungan semata, tetapi suka memberi tumpangan atau ramah terhadap semua orang. Suka akan yang baik atau berbuat baik. Bijaksana atau tidak gegabah. Tidak ceroboh atau menjaga diri. Adil, saleh, atau hidup benar dan kudus. Dapat menguasai diri atau menguasai nafsu dan dapat menahan diri. Berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat atau berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang Rasul Paulus sampaikan kepada Titus ketika ia akan memilih pemimpin-pemimpin di jemaat yang ia layani. Saudara, sesungguhnya kita atau setiap dari kita dituntut untuk menjadi teladan dalam hidup. Sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus yang hidup dan kita hidup menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, perbuatan kita sehari-hari secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap orang lain. Terutama untuk para pemimpin, menjadi teladan yang baik sangatlah mempengaruhi karakter orang-orang yang dipimpinnya. Yesus telah menjadi teladan yang baik melalui perkataan maupun perbuatannya. Kita pun bisa menjadi teladan yang baik melalui perkataan, cara hidup, cara kita mengasihi orang lain, melalui perbuatan iman dan melalui hidup kudus. Jika kita melakukannya, hidup kita telah menjadi saksi Kristus yang hidup dan nyata di tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai keluarga Kristen, mari kita juga menopang
dan mendoakan semua pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin jemaat dan pemimpin masyarakat, biar mereka boleh menjadi pemimpin yang dapat diteladani dalam segala hal, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, perkenanan-Mu, sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan di saat ini. Kami belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana kehidupan kami harus jadi contoh dan teladan yang baik bagi orang lain, terlebih bagi kami yang Tuhan percayakan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah jemaat dan masyarakat. Kami menjadi contoh dan teladan yang baik, tetapi juga dalam lingkup keluarga, entah suami, istri, kami menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami. Dalam mana kami menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami semua, agar kami mampu menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap saat. Secara khusus berdoa bagi para pemimpin kami, pemerintah kami. Tuhan tolong dan berkati mereka semua, agar mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawab melayani masyarakat dengan tugas tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Para pemimpin yang ada di tengah jemaat, Tuhan Engkau tolong, baik para pendeta, diaken, penatua, komisi kerja, semuanya Engkau tolong. Engkau berkati, Engkau mampukan kami untuk melayani, menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Dan Engkau mampukan kami untuk dapat senantiasa melakukan pelayanan, penginjilan agar nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Berkati jemaat Gemim Maranatha Selatan dari kolom 1 hingga 27, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, diberkati oleh Tuhan. Ketika menikmati anugerah kasih Tuhan dalam berbagai hal, biarlah ada sukacita yang ada di dalam kehidupan mereka. Tapi ketika mereka bergumul, kuatkan iman percaya mereka menghadapi setiap tantangan dan persoalan kehidupan. Kami berdoa, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Jika lagi virus corona semakin meningkat, mengingatkan bagi kami juga Tuhan, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sambil kami berdoa, jauhkan kami untuk terjangkit dengan virus corona ini. Tetapi ketika kami harus menghadapi virus corona ini, biarlah kuatkan iman kami menghadapi setiap pergumulan terkait dengan adanya virus corona ini. Terpuji Engkau Tuhan, memberkati perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Selatan. Berkati tim multimedia, semua kami yang berupaya agar supaya renungan harian keluarga ini boleh tersiarkan, didengar, dilihat oleh banyak orang, maka berkatilah mereka semua. Hari-hari kami selanjutnya, bahkan hari ini secara khusus, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Ini kami yang berdoa dan bersyukur bermohon kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Tuhan pasti akan memberkati saudara-saudara yang menjalani kehidupan di hari ini. Jangan lupa selalu ikuti siaran Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Jangan lupa
share, like, bahkan komen, bahkan subscribe, agar semakin banyak orang yang diberkati lewat channel YouTube Maranatha Selatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.